Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Kembali lagi di pelajaran PAI kelas 6. Di sini Ustazah Fauzia akan memandu anak-anak untuk belajar PAI mengenai keteladanan Nabi Muhammad pada bab 6. Baik Soli dan Solihah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba anak-anak perhatikan cerita dari Ustazah Fauzia. Sebelum Islam datang, bangsa Arab hidup penuh dengan kebebasan dan kejahatan. Pada waktu itu berlaku hukum rimba, yaitu orang yang kuat dialah yang berkuasa dan orang yang lemah akan ditindas oleh yang kuat. Pada zaman itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Mereka sudah melupakan ajaran tauhid yang telah disampaikan nabi-nabi terdahulu. Tingkah laku mereka benar-benar rusak. Mereka menyembah berhala, merampok, menganiaya, berjudi, berzina, dan mabuk-mabukan. Bahkan mereka tega mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai pembawa sial dan merendahkan martabat keluarga. Ketika bangsa Arab dalam masa kebodohan atau kejahiliahan, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau akan mengibarkan agama Allah, yaitu Islam dan Al-Quran sebagai pedomannya sehingga bangsa Arab terbebas dari kebodohan dan kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal dunia. Pada saat ayahnya meninggal, Nabi Muhammad SAW belum lahir dan masih berada dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan. Tak kala Nabi Muhammad SAW lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sangat senang. Ia menggendong bayi mungil itu dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Setelah itu ia memberi bayi itu nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena beberapa waktu sebelum kelahirannya, kota Mekah diserbu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, seorang panglima perang dari kerajaan Habasyi. Mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Penyerangan tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang melempari Abrahah dan pasukan bergajahnya dengan batu kerikil yang sangat panas. Abrahah pun mati dalam peristiwa tersebut. Riwayat penyerangan Abrahah tercantum dalam firman Allah surat Al-Fil surat ke-105 ayat 1-5. Ya, Soli dan Soliha pasti sudah hafal ya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل
فجعلهم كعصف مأكول. Ya, Insya Allah ya. Kisahnya ada di dalam surat Al-Fil. Sekarang kita lanjut ya. Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak hingga masa kerasulannya. Anak kecil, bayi di Mekah, biasanya dititipkan kepada perempuan-perempuan dusun untuk disusukan. Kebiasaan ini dimaksud agar si bayi selalu menghirup udara bersih dan segar. Orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah ibunya sendiri, yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kemudian disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, bekas budak Abu Lahab. Lalu terakhir disusui oleh Halimah binti Abu Du'aib Asyadiyah. Halimah binti Du'aib Asyadiyah berasal dari Bani Sa'ad. Dia datang ke rumah Aminah. Dia menawarkan kepada Aminah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Aminah menyetujuinya dan kemudian menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimah. Selama 4 tahun, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya yang bernama Halimah dalam kesederhanaan. Pada usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah, mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Ketika pulang ke Mekah, di tengah perjalanan, tidak jauh dari Madinah, yaitu Abwa, Aminah jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di tempat meninggalnya tersebut. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Sejak ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang terhadap cucunya, namun perasaan sayang itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat agar Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang yang sehari-hari berdagang ke negeri Syam. Kalau dulu namanya Syria. Abu Thalib mempunyai anak, tetapi beliau tidak membedakan antara anak sendiri dengan keponakannya. Selama Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW, kehidupan ekonominya semakin membaik. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak Abu Thalib berdagang ke Syam atau Syria. Setelah sampai di Syria, mereka singgah di Busroh, suatu kota yang terdapat biara. Di sana mereka bertemu dengan pendeta Buhairah yang menasihati Abu Thalib agar segera mengajak Nabi Muhammad SAW pulang dan menjaganya baik-baik. Pendeta itu mengetahui dan memperhatikan keadaan Muhammad SAW bahwa dalam dirinya terdapat tanda kenabian. Hal tersebut tercantum dalam kitab Injil. Pendeta Buhairah melihat tanda kenabian tersebut di bahu Nabi Muhammad SAW. Ia pun mengatakan bahwa kelak Nabi Muhammad SAW akan memiliki urusan penting. Akhirnya Abu Thalib segera mengajak Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah karena takut diganggu oleh orang-orang Yahudi. Pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun, beliau sudah berani mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yakni perang kesucian. Perang tersebut terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Masing-masing mereka lebih tinggi dan mulia derajatnya. Dalam perang itu, Nabi Muhammad membantu seorang pamannya, yaitu Zubair, untuk menyediakan perlengkapan perang. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang cerdas. Beliau suka membantu pamannya, seperti mengembala kambing dan berdagang. Sejak anak-anak sampai
memasuki usia remaja, Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku baik. Beliau berbeda dengan remaja-remaja lain di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum arak, berjudi, melakukan perbuatan maksiat. Beliau terkenal dengan sifatnya yang jujur, ramah, lemah lembut, sopan, amanah, fatonah, dan tablik. Tak kala berumur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam yang kedua kalinya untuk berniaga dengan membawa modal dari seorang janda yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW menerima kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Setelah menerima kepercayaan itu, Nabi Muhammad SAW berangkat dengan ditemani pembantu setia Khadijah yang bernama Maisarah. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh kepada umat betapa pentingnya perdagangan bagi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Khadijah sangat percaya atas kejujuran dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW, terutama hasil dari penjualan barang dagang yang diserahkan semua kepada Khadijah. Usaha dagang yang dilakukan dengan jujur oleh Nabi Muhammad menghasilkan laba yang banyak. Usaha tersebut melahirkan pertalian antara keduanya. Sehingga akhirnya keduanya menikah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah dianugerahi keturunan 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah Az-Zahra. Hanya Fatimah Az-Zahra yang hidup lama hingga memberi beliau cucu. Nama Nabi Muhammad kala itu semakin populer, tak kalah mendamaikan para pemuka Quraisy ketika bersengketa dalam memperbarui Ka'bah. Pada mulanya mereka bersatu dan bersama-sama bekerja memperbarui Ka'bah. Ketika peletakan Hajar Aswad ke tempat semula, terjadilah perselisihan sengit di antara mereka. Masing-masing merasa mempunyai hak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Pada saat kritis, Nabi Muhammad SAW datang dan mengusulkan supaya Hajar Aswad diletakkan di atas kain sorbannya. Para pemuka Quraisy menyetujui usulan Nabi Muhammad SAW. Para pemuka Quraisy kemudian bersama-sama mengangkat bagian tepi kain sorban dan membawanya ke dekat Ka'bah. Mereka merasa lega dan puas karena pengangkatan di antara mereka terselesaikan dengan baik. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Nabi berusia 35 tahun. Menjelang usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hiro yang berada di Jabal Nur. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan beberapa kilometer ke utara Mekah. Beliau menuju Gua Hiro dengan hanya membawa bekal roti dari rumahnya. Beliau beribadah dengan khusyuk. Beliau memohon kepada Allah agar bangsa terbebas dari kemusyrikan dan kebodohan. Di tengah-tengah khusyuknya berdoa, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba muncul malaikat Jibril yang datang atas perintah Allah. Malaikat Jibril memeluk Nabi, berbisik di telinga Nabi, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa menjawab perintah malaikat Jibril, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk erat kembali, lagi-lagi menyuruh Nabi untuk membaca. Jawaban yang sama pun diberikan kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi malaikat Jibril memeluk Nabi dan menyuruh membaca. Setelah ketiga kalinya malaikat Jibril memeluk, barulah Nabi Muhammad mulai baca dan mengikuti ucapan malaikat Jibril. Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq dibantu oleh malaikat Jibril. Dengan datangnya wahyu Allah SWT yang disampaikan malaikat Jibril menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul bagi umat manusia. Surat Al-Alaq yang kita tahu adalah yang pertama kali turun adalah sampai 5. Ya, wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro.
Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani, yaitu sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, ramah, lemah lembut, sopan santun, dan menepati janji, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat sidik yang artinya benar, amanah, dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling sempurna. Beliau pantas dijadikan suri tauladan bagi seluruh umat, atau nama lainnya adalah uswatun hasanah. Baik, itu saja yang dapat Ustazah Fauzia sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita ambil manfaatnya, terutama menjadi idola kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menjadi teladan kita. Ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.